Bro Budiman diajak untuk investasi bangun wihara di dunia maya atau metaverse ini, bersedia gak? Cuma kan kalau udah bicara soal investasi, tergantung stand positionmu ada di mana. Is it going to be a NGO, yayasan atau sesuatu yang tidak profit oriented organization? Ya, atau profit. Okay. Atau profit. Karena itu dua hal yang berbeda. Semangat pagi Bro Budiman, ini orangnya semangat pagi terus nih. harus dong. Ini kenalkan, ini Samud Oh, kita, ya. sahabat muda, saudara Oke. Ming. Ya, apa kabar Ming? Perkenalkan Ko Budiman. Yes, Ming. Udah sering ketemu juga sih Oh, udah sering ketemu tuh. Wah, Ko Budiman. ini satu orang yang susah dicari yang ini. Enggak lah. Cuman nyocokin waktu kan. Iya, kita sebetulnya mau diskusi tentang ini yang lagi hype. Mungkin hype-nya lagi akan sedikit menurun. Ya. Metaverse, tapi bukan metaverse yang double T. Nah, Ya, oke. Karena mungkin sudah banyak di Buddhis yang dibahas Ya, pakai metaverse pakai double T. ya, Ini enggak. ya. Jadi benar-benar hanya satu. Nah, menurut Bro Budiman, arahnya ini akan sesuai gak dengan perkembangan Buddhis sendiri? Aha. Nah, ini yang kita bicara selalu tentang Buddhis juga nih. Yes, exactly. Sebenarnya gini ya, bicara soal konteksnya kaitannya dengan Buddhis sih. Pertama, kalau saya selalu bilang bahwa zaman berubah, bahwa anicca itu memang sesuatu yang Harus dihadapi ya. harus dihadapi. Dan ini nggak, kenapa harus gagap-gagap dengan metaverse? Sebenarnya dunia ini sih mengalami revolusinya udah cukup banyak dari sebelum perang dunia kita udah mengalami berbagai evolusi lah, termasuk dari ya kalau kita trace back sampai ke zaman dinosaurus itu kan terlalu panjang ya. Renaissance itu aja udah mengubah begitu banyak hal ya, dengan revolusi industrinya ya. Dari abad 16-17 ya. Yes. Dan ya tiap periode besar itu kita melihat perubahan yang begitu besar gitu. Dari orang zaman perang kelaparan sampai persoalan manusia dunia sekarang ini adalah obesitas itu. Lu bayangin aja ini dari lapar sekarang obesitas gitu ya. 180 derajat ya. So aku bilang sih, metaverse apapun itu yang baru-baru sekarang ini ya, web 1.0, 2.0, 3.0 and mungkin 4.0 dan sebagainya, itu cuman sekedar bentuk dari anicca itu sendiri gitu. Jadi nggak perlu dianggap sesuatu yang luar biasa. Ya, bahwa kita tadinya nggak pernah beradaptasi dengan hal ini, ya itu wajar. Sama seperti pandemi memaksa kita untuk mulai lebih lebih online, ya itu juga wajar kan. Ya. Jadi nothing special, nothing new lah. Cuman persoalannya adalah apakah kita siap untuk selalu menghadapi perubahan ini? Apakah kita selalu siap untuk menghadapi perubahan ini? Karena kenapa kok itu jadi pertanyaan yang paling besar? Karena dari institusi, peraturan pemerintah, segala macam pun akan mengalami perubahan yang kadang-kadang terlambatnya cukup jauh dibandingkan perkembangan zaman gitu. Nah, itu sih yang dikhawatirkan itu sebenarnya adalah chaos karena perubahan ini tidak diantisipasi lebih cepat daripada peraturan-peraturannya atau ya segala ekosistem yang ada di kita ya, termasuk ekosistem pendidikan. Jadi bagaimana sih perubahan zaman yang segitu gede itu, including the metaverse lah ya. Itu metaverse kan sebenarnya satu part dari sekian banyak perubahan. Kalau cuma kita ngomongin metaverse saja kok kayaknya nggak fair gitu ya, bahwa perubahan di dunia ini begitu banyak gitu loh. Dan even organisasi yang sudah established sekalipun, katakanlah dari mulai institusi pendidikan yang namanya universitas lah, sekolah dan lain-lain, sampai ke industri, sampai ke negara, sampai ke perusahaan-perusahaan yang didisrupsi oleh berbagai ide-ide anak-anak muda yang baru. Itu kan termasuk ketidaksiapan dari berbagai organisasi atau organisme yang sudah ada terhadap perubahan yang akan datang. Nah, perubahan saat ini dan perubahan yang akan datang. Dan perubahan yang akan datangnya itu menurut saya sih mungkin hanya sebagian dari kita yang paham apa yang akan terjadi di masa depan itu kan. Yang akan terjadi di masa depan itu
karena tidak ada di formally tidak ada di institusi pendidikan, tidak ada juga di masyarakat yang memahami itu dengan banyak gitu ya, dengan cukup prudent gitu. Nah, ini menurut aku nggak termasuk di agama juga sama. Begitu metaverse dirilis, pembahasan soal itu marak sekali. Apakah kemudian misalnya ya pilgrimage journey lah ke whatever religion gitu ya, itu sah nggak sih kalau dilakukan dengan universe dengan metaverse dan sebagainya. So ini menggoyang banyak sektor. Jadi nggak hanya satu saja sebenarnya. Ini bicara soal multi dimensi ya, kalau kita bicara universe itu gitu. Kira-kira sih kalau menurut saya dari sisi sudut pandang agama Buddha, this is only satu percikan perubahan yang harus kita nikmati, harus kita hadapi, kalau saya simpelnya ngomong ya, you have to ride the wave. Karena kamu nggak bisa mencegah perubahan ini. Whatever it is, termasuk ya kita dulu lihat ada demo taksi taksi online dari taksi konvensional, and itu nggak bisa mengubah juga bahwa kemudian yang taksi konvensionalnya yang menang atau yang taksi online yang kalah, nggak gitu kan? Karena iya, perubahan itu begitu nyata dan tidak bisa kita stop juga gitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan adalah riding the wave, mengendarai perubahan tadi untuk kepentingan orang banyak yang positif ya. Termasuk ketika kita bicara soal metaverse, kenapa kok nggak kita bisa menikmati Borobudur itu dengan metaverse? Kalau kita bicara soal bagaimana sih memanfaatkan teknologi, memanfaatkan perkembangan baru ini untuk agama Buddha. Wah, itu kan keren sekali. Kita bisa nggak perlu harus ke Jawa Tengah dan kita bisa menelusuri itu kan. Terutama menjaga situs ya supaya nggak rusak ya. Exactly. Jadi daripada naik ke atas kan, kalau cuma pengen dapat ceritanya dari lantai 1 sampai ke lantai atasnya itu ya lewat metaverse saja cukup gitu. Tapi kan nggak bisa rogo-rogo. Nah, itu yang persoalannya. Rogo-rogo itu yang saya nggak ngerti itu. Cari kesaktian jadinya. Nanti kena kasus kan. Oke, kira-kira gitu sih ya. Oke. Wing, ada masukan nih? Kalau mungkin kita dari sisi ini ya, sahabat Budanya ya. Karena kalau ngomongin metaverse ini tuh suatu hal yang aku ada nonton satu video dari Pak Budiman yang di YouTube-nya Sekber juga tentang riding the wave. Ini tuh tentang sama halnya yang tadi Pak Budiman juga sempat stitch tentang ekosistem pendidikan kita yang memang belum bisa mengikuti cepatnya perubahan-perubahan yang terjadi di dunia yang kita lagi bahas. Salah satunya adalah metaverse. Yang aku ingin mungkin tanyain dan diskusikan sama Om Kestu dan Om Budiman ini adalah, kita sebagai pemuda ini tahu nih bahwa di kondisi terutama di Indonesia ini secara ekosistem pendidikannya belum bisa menyamakan dengan kecepatan perubahan. Ada teman-teman beberapa di komunitas saya di Sekber tuh yang bertanya seperti ini. Dia ada ketakutan bahwa di sekolah pada umumnya SMP, SMA, SD saya belajar sesuatu yang sebenarnya in real life activity saya itu tidak dipakai atau saya malah beraktivitas dengan hal-hal yang saya tuh masih asing. Dan dia pernah memberikan satu statement bahwa saya takut ke depannya saya tuh nggak capable di mana-mana gitu loh, karena perkembangan zaman yang begitu cepat dengan kemampuan yang dia dapat itu tidak sejajar, tidak berbanding sejajar gitu loh. Seperti kalau kurva itu, Bapak Budiman ada ngomong di video itu, seperti kurva teknologi itu semakin naik, kita semakin lurus gitu, stagnan. Nah itu mungkin yang ingin saya tanyakan tuh bagi pemuda juga nih yang mungkin nonton, bagaimana sih pemuda Buddhis nih? Iya pasti dong. Yeah. Bagaimana sih harusnya tuh menurut Om Budiman tuh kita itu sebagai pemuda harus dua apa gitu loh untuk ini. Yang pasti kan Pak Budiman bilang ini nggak bisa kita stop kan seperti tadi. Iya betul sih. So kalau bisa jadi saya salah ya, tapi saya bilang bahwa
kesuksesan yang sudah dilakukan oleh orang-orang di masa lalu nggak bisa diduplicate dan ditaruh di masa kini. Itu sudah obsolete gitu ya, karena zaman begitu cepat berubah. Tapi kenyataannya kan ya seperti kita tahu di agama Buddha itu kita bicara soal kemelekatan kan. Still banyak orang yang attach kepada kesuksesan masa lalu gitu. Bukan power syndrome. Ya nggak tahu lah, tapi dan dia try to copy the kind of success tools and method gitu ke orang-orang di masa kini. Yang saya bilang sih ya nggak proven sih. Kalau proven harusnya ya, sorry ya, teknologi-teknologi perusahaan-perusahaan baru itu lahirnya harusnya dari raksasa-raksasa yang lama kan, artinya konglomerasi yang lama yang harusnya melahirkan itu. Tapi kan kenyataannya tidak gitu ya. Karena different kind of approach yang harus dilakukan gitu ya. Nah, hal yang kedua, sebenarnya di masa sekarang ini saya bukan tidak percaya dengan institusi pendidikan yang ada. Toh Pak Nadiem juga sudah sangat berupaya keras untuk mengubah supaya cara pendidikan itu nggak betul-betul one way gitu ya, kan yang selama ini kita belajar di sekolah begitu. Tapi bagaimana mereka udah mulai digali potensinya, dicari passionnya dan sebagainya, untuk makanya ada sekarang ada penelusuran minat dan bakat segala macam begitu. Tapi pengalaman saya ya berhubungan dengan anak-anak muda. Kalau kalian betul-betul punya kemampuan dan keberanian untuk mempelajari hal-hal baru, sebenarnya the sky is the limit. Gak usah susah-susah lah. Kalau zaman dulu TV kita rusak, bapak saya tuh pasti selalu bilang ke tempat reparasi. Anak-anak muda zaman sekarang HP-nya rusak, iPhone-nya rusak, segala macam rusak gitu ya. Ya tinggal setel YouTube dan dia bisa bongkar sendiri gitu. Nah, even tadi malam, beberapa malam yang lalu saya dari Jawa, kebetulan ban saya pecah gitu ya. Saya baru pertama kali bawa mobil ganti itu ban. Dan saya, bukan ganti ban, bawa mobil itu. Oke, bawa mobil. So saya nggak tahu kan ini nurunin roda cadangannya di mana segala macam. So apa yang saya lakukan ya saya buka YouTube aja. Dan saya bisa lakukan itu gitu. So I mean zaman yang begitu cepat berubah, tapi banyak di antara kita itu terutama anak-anak muda juga yang berpikir mereka nggak punya kemampuan untuk learn the new things gitu. Ya, learn new things-nya itu luar biasa banyak gitu, karena hal-hal baru yang mau dipelajari itu terlalu banyak. Tapi ya kita harus pick gitu ya, harus pilih. Cuman jangan punya mental blockage bahwa kita nggak akan bisa belajar itu. Itu persoalan paling utama yang saya lihat. Sebenarnya semua anak-anak muda itu justru dengan kalian punya luxury, kemewahan yang tidak dimiliki oleh kami-kami yang sudah di generasi yang tua ini gitu ya. Waktu dulu kalau kita mau mempelajari sesuatu harus cari di buku, harus cari di segala macam gitu. Sekarang ini kan so easy gitu, kita bisa learn everything dimanapun gitu ya. So dan asal kita punya keberanian untuk mencoba, itu bagus banget. Nah, the third thing is, kalau saya bilang dari kacamata umat Buddha, saya dari dulu bilang gini ya, dari guru agung kita Buddha Gautama itu, we learn about suffering, dan itu yang dicari obatnya oleh sang Buddha gitu, oleh guru Buddha. Ya dengan segala panjang ceritanya keluar dari istana, dari kemewahan dan sebagainya gitu ya, sampai bertapa dengan tinggal tulang berbalut kulit dan sebagainya. That kind of effort, keberanian untuk mencari duka dan menyembuhkan duka itu harusnya dimiliki oleh anak-anak muda Buddhis. Karena gurunya ngajarin gitu, tapi we walk the other way around gitu. Kita nggak ngerjakan yang itu, malah kita nyari sesuatu yang beda dari itu. Kan lucu ya. So, penderitaan di masyarakat kita itu banyak banget. Di lingkungan kita itu penderitaannya banyak banget. Dan try to solve that kind of suffering dengan teknologi, dengan kemampuan yang saya bilang riding the wave tadi itu kan begitu banyak hal yang bisa kita kerjakan, mengurangi penderitaan dari planet bumi ini,
membuat supaya environment menjadi lebih baik, membuat orang-orang yang tidak sejahtera menjadi lebih sejahtera, orang yang menderita menjadi tidak menderita. Itu boleh dibilang sepanjang kita keluar dari rumah semua fenomena itu ada gitu. So, mana anak-anak muda Buddhis yang punya inisiatif untuk solve that problem? Kenapa kok kita malah jadi gagap, besok gue mau jadi apa ya? Besok gue mau ngurusin apa ya? Nah, yang baru-baru sekarang ini kan banyak yang kalau kita lihat economic of sharing lah, socialpreneur lah, long tail economic lah, itu semuanya kan talking about the same message yang disampaikan sama Schumacher dulu, small is beautiful. Ekonomi yang tidak membuat bumi ini semakin dieksploitasi, semakin membuat bumi ini tidak layak untuk ditempati oleh makhluk hidup. Lah kita ini kan harusnya in that part gitu ya, di bagian yang membuat supaya penderitaan makhluk hidup di bumi ini maupun buminya sendiri itu menjadi lebih ringan gitu kan. Dan kalau ditanya apa aja itu Romo, ya banyak banget lah, nggak usah susah-susah kalau itu mah. You pick anything you can do it. Masalahnya kita sendiri kayak hidup dalam tempurung gitu, mencoba mencari sesuatu yang kayaknya absurd gitu, padahal ada di depan mata kita itu semua gitu. Ya, jadi itu 3 hal yang menurut saya sih ya sesuai banget dengan apa yang diajarkan oleh guru agung kita. Nah, kalau kitanya malah nggak punya semangat untuk solving penderitaan makhluk hidup di dunia ini, saya mau tanya ngapain juga lu beragama Buddha kan gitu. Wong itu dulu diturunin gurumu itu ya kayak gitu. Guru agung kita itu ya kayak gitu. Ngajarinnya dan ngajarinnya kayak gitu. Ya itu dong sebenarnya kalau lu nggak usah baca buku Tripitaka yang lemari-lemarian itulah. Dari sana aja harusnya kita udah bilang, oh iya, mission accomplished-nya ketika saya di dunia ini berharga, bisa mengurangi penderitaan saya dan penderitaan orang lain. Itu baru mission accomplished kan gitu. Kenapa? Karena saya beragama Buddha, karena saya diajarkan oleh guru agung saya begitu. Ada nggak percikan kayak begitu itu di benaknya, di pikirannya anak-anak muda Buddhis kita sekarang? Itu big question yang harus kalian tanyakan gitu. Rather than staying in the same ritual, staying in the same kind of doing organization lah, kayak gini lagi ya gitu lagi. Begitu dia omongin gini juga tetap fatigue aja, terus balik lagi keadaan yang semula. Padahal ya zaman berubah terus. Either you like it or not, itu akan ada di situ gitu. Lu nggak perlu juga mengkhawatirkan ini dan itu. Gini loh, kenapa dibilang kalau socialpreneur atau kedepannya itu disebut dengan sharing economic, long tail economic dan sebagainya yang disebut dengan oleh Schumacher itu, lu rewardnya adalah kalau kamu rewardnya itu artinya kamu bisa dapat profit, kamu bisa dapat kehidupan yang lebih baik, atau ya semua orang kan kerjaannya kan memang kalaupun aku bekerja ataupun aku bikin sesuatu itu ekspektasinya kan nanti akan lebih baik kan, kehidupan saya lebih baik dan sebagainya. Tapi purpose yang harus dijalankan itu adalah sebenarnya gimana kita membangun growing instead of exploiting gitu. Growing instead of exploiting itu yang harusnya dilakukan kan, bahwa end game-nya kamu tetap akan dapat kehidupan yang lebih baik, kesejahteraan yang lebih baik for the sake of helping others gitu, helping the community, helping the planet, helping the environment. Kan sebenarnya gitu sih. Beda loh ketika kita bicara soal gue pokoknya mau main kripto supaya gue cuan gitu ya. Whoever can do it. No, I'm not against that. Tapi kering banget hidup lu ketika lu beragama Buddha tapi hanya urusannya kripto gitu. Apa sih gitu? Lu nggak ngelihat bahwa perjalanan hidup yang terpenting itu, journey itu yang penting itu perjalanannya. Seberapa banyak lu menanamkan kebajikan di sepanjang jalan yang lu lewati, membantu begitu banyak orang karena lu lewat di jalan itu. Itu sebenarnya the purpose of life. Yang meaningful ketika nanti lu hilang dari kehidupan satu ini, itu meaningful banget gitu. Lu nggak usah tanya itu nanti gua akan ada di jana keberapa ya. Gua udah jadi nagami. Lu nggak usah tanya itu gitu. Apa gua bisa arahat dan sebagainya. Bro, dengan masa pandemi saja ada kontroversial antara online dan offline untuk kebaktian. Iya. Yang mungkin sebagai satu sisi yang pro beranggapan bahwa ini adalah satu cara baru, new wave lah atau new way. Tapi yang satu kelompok lagi mengatakan
ini satu bukan tantangan, tetapi malah sebagai satu ancaman. Orang akan tidak mengenal wihara. Nah, sekarang kalau idiom ini kita analogikan dengan kondisi metaverse tadi. Metaverse nanti kalau kita bangun wihara di sana, orang akhirnya tidak mengenal wujud wihara yang sesungguhnya. Nah, itu bagaimana tuh? Gini ya, ada beberapa hal yang saya mesti bahas dalam konteks tadi itu, Chris. Ya. Yang pertama ya, lu jangan kaget juga. One day saya bilang bahwa di semua rumah ibadah ya lu harus pakai QRIS untuk orang berdana. Iya. Apa itu Pak? Nah, apa nanti jadinya kita ini semua ya? Lah ya, that is the technology wave gitu ya. Lah ngapain juga lu harus ngotot orang kalau berdana harus pakai duit gitu. Sementara lu beli kopi di warung aja lu udah bisa pakai QRIS kan gitu ya. That's the first thing. Artinya gini loh, jangan alergi lah terhadap perubahan ini gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, how sexy rumah ibadah kita for young generation. Daripada lu mikir untuk supaya apa yang marah-marahin, ngasih komentar nyinyir bahwa sekarang anak muda nggak kayak zaman dulu kita ke wihara dan sebagainya. Gue bilang nggak usah bilang anak muda mau ke wihara apa enggak. Anak-anak yang mau cari kerja aja nggak usah kita bicara soal mau ke rumah ibadah loh ini sekarang. Itu dia ngecek kantor ini wifi-nya kenceng apa enggak baru dia mau kerja. I mean this is fact ya. Jangan dinafikan begitu loh. Karena kita udah nggak mungkin hidup tanpa gadget kan gitu ya. Betul. Walaupun ya tentu kalau kita belajar mindful dan sebagainya ya pasti kita akan tahu bagaimana mengendalikan diri kita supaya nggak terlalu attach kan. Tapi apapun sekarang lu mau bayar ini, mau beli ini, mau apa, mau segala macam itu ada di gadget. Nggak mungkin juga lu lepasin urusan ini. Ya. Jadi pertanyaannya balik, seberapa ready sih wihara itu terhadap perkembangan zaman seperti sekarang? Lu mau bilang orang harus ke wihara, seberapa cozy wihara ini untuk orang-orang yang namanya anak muda tadi? Ya, bahkan ya, gue bilang kenapa kok nggak sekalian wihara itu dijadikan co-working space, supaya konten-konten kayak gini ini dibikinnya di wihara-wihara karena disediakan fasilitasnya oleh Wihara-wihara. Anak-anak muda ke sana, ya oke, habis kebaktian dan sebagainya dia merasa gue punya tempat nih untuk ngopi, untuk bisa ngobrol sama teman-teman dan bikin konten, bikin segala macam, bikin ide-ide untuk bagaimana bikin yang sesuai dengan teknologi. So I mean, jangan didikotomikan antara online, offline dan sebagainya. Menurut gue tuh kan, bahkan gue bilang gini loh, lu bisa tampung berapa orang sih satu wihara? 400 misalnya katakan gitu ya. Yang datang 300, 200, 100 misalnya begitu. Kenapa? Ada yang bilang sama gue tuh kira-kira, lu kalau bisa ceramah-ceramah itu jangan banyak diupload di YouTube deh. Nanti orang nggak pada mau ke wihara. Nah itu dia. Nah, saya bilang, lu bisa nampung berapa wihara ini? Kalau ceramahnya bagus, gue upload di YouTube, gue edit dan gue bikin caption-caption yang bagus segala macam. Yang nonton bisa ratusan ribu orang loh. Lu wihara lu belum tentu bisa nampung ratusan ribu orang. So with the same effort, you can cover more people gitu ya. Without worry kalau nanti kamu kehilangan umat untuk datang ke wihara itu. Karena soal umat datang ke wihara itu bukan soal mereka nggak mau kebaktian atau mereka mau kebaktian. Itu soal gimana lu set wihara itu bisa menjadi sesuai dengan perkembangan masa depan. You got it right? I mean, ngapain sih lu mikirin orang mau ke wihara atau enggak? Ya lu pikirin dong, kenapa wihara lu orang nggak masuk, nggak mau datang ke sana? Karena 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, dengan sekarang sama gitu. Padahal zaman berubahnya begitu cepat gitu. Kalau bukan cuma wihara, saya udah bilang, tempat kerja aja orang sudah milih loh. Ya, kerja loh ini. Nggak ada urusan dengan ibadah itu kan. Lah dia aja nggak mau kok ke perusahaan yang wifi-nya lemot atau nggak ada wifi-nya dan sebagainya. Nggak mau. Ini anak-anak muda zaman sekarang. So, ini enggak, karena saya bilang ya, perkembangan zaman, perkembangan teknologi yang saya sebut anicca tadi itu tidak hanya mempengaruhi satu bidang. Ini mempengaruhi banyak bidang. Semua bidang terdampak gitu. Enggak juga agama enggak terdampak, agama pun terdampak. Rumah ibadah pun terdampak. Terus yang lain harus berubah, rumah ibadah nggak boleh berubah. Apa ini? Cara berpikir model apa ini? Gitu loh. Menolak untuk berubah. Iya dong.
Padahal apa ya, yang diajarin Anice, tapi dianya nggak mau berubah. Terus bagaimana cuma? Gue mau ngomong apa? Iya kan? Nambah wihara, saya bilang nambah server, jangan nambah wihara lagi. Lo bener dong? Betul. Oh, nggak bener ini. Di kitab suci nggak ada, kan repot. Ya memang belum ada. Tapi ketika lu bisa nambah server, lu bayangin lu bisa jangkau berapa banyak orang lagi. Lu bisa tambah alat multimedia yang lebih bagus di mana-mana gitu. The world need apa ya? Kalau kita baca dari berbagai ini, yang tidak banyak terlibat konflik antara agama itu sebenarnya Buddhis itu salah satunya. Walaupun nggak dibilang nol ya, tetap ada di mana-mana juga begitu gitu ya. So kadang-kadang Buddha quote dari Buddhism itu inspiring so many people without having to change their religion, tapi begitu mereka mendengar quote Buddha, mendengar itu, the world get enlightened, kan gitu ya. Kenapa sih kok kita itu harus selalu ajaran Buddha yang apa namanya, yang kita bilang baik itu ya, bukan hanya untuk umat Buddha tapi untuk semua masyarakat atau semua human beings atau makhluk hidup, itu nggak kita kemas dengan bentuk yang keren gitu. Dan try to enlighten people gitu, nggak harus umat Buddha gitu. Dan di mana tempat itu ya? Di tempat yang tadi saya bilang online, metaverse segala macam. That is the place. Kira-kira gitu. Apakah sudah saatnya? Ya, nggak bisa nunggu. Bukan, maksudnya sekarang ini kita harus beli coupling dulu di sana di metaverse untuk. Again metaverse itu ya, kalau menurut metaverse itu kan sebenarnya waktu Facebook akuisisi Oculus, walaupun Oculusnya sekarang sendiri ini korek jamprong lah, nggak terlalu banyak, malah di ini kan CEO-nya malah ini. Cuman ide pertama dari itu kan metaverse yang akhirnya metamorfosanya adalah virtual reality dan augmented reality. Yeah. Virtual reality itu perlu device, augmented reality yang nggak perlu device. This is still a very early stage. Kalau ditanya akan jadi apa sih? Ya nontonlah videonya Zuckerberg jelasin tentang mimpi dia di masa depan tentang metaverse. Apakah itu akan terjadi 5 tahun, 10 tahun yang akan datang? We don't know. Again, karena Web3, metaverse, NFT, DAO, itu semua hal-hal yang masih sangat baru baru diadopsi. Tentu semua hal-hal baru itu memunculkan spekulan-spekulan yang mengatakan siapa yang duluan pegang dia akan kaya, ya dicontohin kripto dan sebagainya. It's okay aja. Kalau saya karena lebih ke tech-nya, saya lebih pengen tahu what is the difference between Web 2.0 dengan Web 3.0, apa yang mendasari soal distributed kalau sekarang ini centralized database yang dikuasai oleh Facebook dan sebagainya, kalau nanti Web 3 itu adalah distributed database, makanya ada DAO tadi itu ya, decentralized autonomous organization tadi, dan seterusnya. All is still very early. Di tengah-tengah early inilah banyak Gojali everyday dan sebagainya itu menjadi fenomena. It's fine karena ya di tengah-tengah sesuatu yang hype dan tidak ada yang tahu, tiba-tiba ada satu yang kayak gitu itu kan jadi ya keren-keren aja gitu ya. Tapi is it the future? Apakah kayak gitu nantinya gitu? Karena di dalamnya ada blockchain teknologi yang bikin distributed database itu kan juga bisa non-fungible tokennya itu kan sebenarnya NFT-nya itu kan harus di back dengan blockchain algorithm gitu ya. Yang dulu orang ngomong kripto nggak bisa di break dan sebagainya, ternyata juga ada yang kecolongan juga gitu ya. Dan seterusnya lah. So this is so still early, tapi kalau gue sih boleh saranin, instead of speculating gitu ya di sana, lebih baik pelajari teknologinya. Kita harus tahu blockchain-nya itu apa, tokenization itu kayak apa dan sebagainya, sehingga kalau istilahnya itu lu bukan jadi konsumennya, tapi you are one of the player juga, ngerti sebenarnya apa yang akan dilakukan, ngerti kapan masuk, kapan keluar dan sebagainya gitu, daripada cuma sekedar dikasih tahu orang, lu beli inilah, lu beli itu, nanti jual ini bisa gini, bisa begitu. Without knowing apa yang terjadi sih belakangnya gitu kan. Sama kayak kita beli saham kan. Kalau lu kenal perusahaannya, lu tahu nih perusahaan good company dan sebagainya, oke, gue beli sahamnya. Walaupun nanti sahamnya drop dan ini, karena lu tahu bahwa ini memang yang ngurus sih bagus lah, apa segala macam, dan fundamentalnya keren dan sebagainya. Lu boleh pegang, dan itu mungkin lu nggak usah pusing orang lain bilang itu lagi turun naik.
Sama dengan yang tadi saya utarakan. Kalau lu tahu teknologinya, lu ngerti apa yang harus dilakukan, lu nggak perlu diojok-ojokin oleh spekulan-spekulan. Ya somehow, wah tapi gua masih beli ya. Iya, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Gitu. Kan tadi seperti Bro Budiman sampaikan, key point-nya ini kita saat ini adalah sebagai konsumen. Lebih banyak kan? Iya. Dari semua teknologi kita selalu menjadi... Nah itu yang jadi problem kan? Nah, end user. Iya. Nah, terkait juga dengan organisasi wihara atau yang membawahi wihara. Menurut Bro Budiman sendiri, sudah pada melek belum? Belum. So pasti kalau itu sih. Iya. Dan ini juga nggak gampang untuk mengenlight wihara-wihara tadi. Yeah. Jadi makanya saya lebih baik ngomong soal ini ke anak muda ya, agar supaya anak muda yang masih punya waktu dan kesempatan untuk mempelajari hal-hal baru ini dan melakukan perubahan itu. Nggak banyak orang tua yang mampu untuk menyelami perubahan baru ini. Ya, simpelnya adalah nggak usah bicara di dunia keagamaan seperti agama Buddha. Di dunia yang non-agama juga tidak mudah buat mereka berselancar di dunia baru ini gitu ya. Banyak wow-nya gitu. Padahal itu masih kulit-kulitnya aja udah wow gitu. Ya itu sih menurut saya sih yang akan terjadi sih. Di wihara juga akan sama. Nah kita lah sebenarnya yang dituntut ya, terutama anak-anak muda ini ya, do something different lah. Do something different. Look at the different angle gitu. Udah nggak bisa lagi kita wasting energy confronting dengan generasi-generasi lama, generasi tua gitu. Like mungkin 20 tahun yang lalu atau berapa puluh tahun yang lalu kita ngomongin soal sekte-sekte. Kita diblok oleh sekte toh. Ya sekte kita, kalau sekte kita megang sekte ini udah ngomongin sekte yang ini jeleknya gimana, sebaliknya dan sebagainya. Dan all of sudden gitu, dengan dunia baru yang merebak ini, semua nggak jadi misteri lagi. Karena apapun lu bisa lihat. Lu nggak harus menjadi seorang terawadin untuk kemudian tidak mempelajari dan menikmati keindahan dari Mahayana. Demikian sebaliknya dan seterusnya gitu ya. So, kalau ada yang masih mau mempertahankan urusan-urusan seperti itu, menurut gue ya dia hidup di 20 tahun yang lalu. Anak-anak muda nggak perlu hidup di 20 tahun yang lalu. Walaupun lu nanti punya senior-senior yang tetap maksain lu untuk tetap nggak bisa ini kayak gini ya. Sama tadi yang gue bilang, gue aja mau ngeberesin ban mobil yang pecah aja, saya tinggal buka YouTube aja selesai itu ban mobil. Nggak ada yang namanya misteri ini hanya bisa dikerjakan bengkel karena kamu bukan orang mekanik gitu ya. Nggak ada, sudah bubar semua. Ini fact ya, dan kita masih kadang-kadang berpikir terselamurkan ini bukan fact gitu. Makanya saya bilang ini kita di ruangannya Sukong ya. Saya nggak ngerti, Sukong tuh dulu itu kok bisa sampai berpikir bahwa iya one day lu nggak akan mempersoalkan lagi urusan mau Mahayana, Theravada, Tantrayana, Zen dan sebagainya. Because Buddhayana is talking about Buddha way gitu ya. Ngapain lu pusingin urusan itu? Udahlah, habisin energi lu untuk urusan kayak gitu tuh useless gitu. Ayo kita bicara soal bagaimana agama Buddha itu berguna untuk diri kita, berguna untuk teman-teman kita, dan berguna untuk masyarakat, kan gitu ya. Itu menurut saya yang jauh lebih berguna sih, lebih bermanfaat daripada ngabisin waktu dan energi gitu ya. Tetapi kan seperti yang di awal saya sampaikan, mungkin sebagian pihak beranggapan bahwa ini sebagai ancaman. Kayak tadi mungkin ada sebatas yayasan atau wihara yang tadi masalah dana, kalau kekurangan umat artinya dana tidak masuk. Kemudian mungkin dengan kemudahan QRIS bisa. Tapi sekali lagi balik lagi, investasi yang akan hilang. Karena wihara itu pasti ada investasi tanah, bangunan, segala macam. This is good question. Karena begini ya, saya nggak bilang bahwa pembangunan wihara udah merata, belum. Yeah. Bahkan banyak di tempat-tempat kita yang masih kurang wihara gitu ya. Tapi lu bayangin berapa banyak sih orang yang masih nggalang dana untuk bangun wihara dan sebagainya. Rather than bangun
Sekolah harusnya. Ya saya bilang sekolah, Ya. server yang tadi saya bilang, server dan sebagainya gitu ya. Gini, Tapi bicara server dan teknologi bukan berarti kita harus reinventing the wheel kan ya? exactly. Nah ini yang persoalannya saya bilang yang orang yang old schoolnya mau nggak percaya bahwa generasi mudanya ini bisa megang kendali ini gitu. Ya. Itu yang perlu di ini kan. Sementara kita lihat di hampir semua tempat, nggak cuma di lingkungan Buddhis, dimanapun itu, the power of the old generationnya kan masih begitu kuatnya gitu ya. Sementara kita against, kalau kita lihat norm yang ada sekarang ini atau yang norma yang sekarang berjalan, bank yang konvensional itu nutup cabang, nutup ATM. Karena sudah lihat ada bank baru yang namanya digital banking dan sebagainya yang branchless yang segala macam. Ya. Pandai. Ya macam-macam lah. Lu mau bilang apa namanya Alo lah, mau Jago lah, mau Neo segala macam gitu. So what is the difference with wihara? What is the different dengan agama? Apa bedanya? Sama. Malah saya mengatakan bahwa kita punya golden moment. Kalau dulu kita harus bangun sekolah dan lain-lain itu yang harus ada physically bangunannya segala macam. Kenapa kok nggak kita mulai Buddhis itu bikin sekolah yang nggak perlu lagi ada fisik bangunannya tapi certified. Persyaratan. Enggak, tetap harus bisa diurus. Makanya saya kan bilang tadi institusi-institusi regulasi pemerintah dan lain-lainnya itu sendiri kan bergerak lebih lambat gitu ya. Yeah. Again ya Pak Krisno dan Ming ya, nggak ada orang yang bisa meregulate yang namanya online travel agent, termasuk Gojek, yang lain-lain itu ya. Sebelum itu ada, kan gitu toh. Kenapa kok kita harus nggak berani melangkah sesuatu yang belum ada, baru nanti ya regulasinya nanti akan ada di situ. Kalau katakan Gojek ataupun dan lain-lain tadi itu ya, nunggu peraturan ada dulu baru dia kemudian berani bikin invention tadi itu. Lu bisa bayangin nggak apa yang akan terjadi? Nggak akan ada apa-apa yang terjadi di dunia. Ya. Ini kan butuh keberanian gitu. Iya. Dan itu wilayahnya anak muda. Gini loh, kalau orang tua ngelanggar aturan atau mendisrupt sesuatu, dibilang nggak tahu diri, karena lu kan harusnya udah tahu nggak boleh dilanggar, kan begitu toh. Ya. Kalau anak muda melakukan disrupsi terhadap sesuatu dan kemudian besok dia disalahkan lu ngelanggar aturan-peraturan ini, ya gue baru lahir kemarin. Iya, belum tahu. Excuse me, kan begitu dong. Iya. Kenapa saya bilang saya put very heavy expectation ke anak muda itu ya karena itu tadi. You have that luxury. Kenapa lu nggak pakai? Kalau gue yang maju, ya langsung lu kayak nggak tahu peraturan aja kan gitu toh. Yeah. Ini mungkin cara berpikir yang terlalu radikal. Tapi anyway, Nggak radikal. Ini out of the box. Menarik sih. Ini yang ada ya begitu gitu. Tapi menarik sih Om Krisno, maksudnya sebenarnya apa yang sudah terjadi belakangan ini di bumi kita ini ya, perkembangan teknologi maju ini sebenarnya bukan satu hal yang perlu kita takutkan juga. Yang saya perhatikan dari percakapan kita hari ini ya, bukan suatu hal yang perlu kita takutkan gitu loh. Karena memang at the end of the day, mau bagaimanapun kayak tadi Om Budiman bilang, kalau bisa nggak sih metaverse ini berkembang di 5-10 tahun ke depan, kita nggak ada yang tahu. Tapi dibanding kita, saya menarik satu kalimat yang dibanding kita harus memikirkan atau menspekulasikan hal seperti itu, kenapa kita jadi bagian dari salah satunya gitu loh. Karena ini jadi salah satu keresahan anak muda juga nih. Banyak teman-teman kita di pemuda itu yang tadi kita tuh terlalu banyak tren yang cepat berjalan, tapi kitanya stagnan di tempat, atau bahkan berjalan tapi nggak secepat tren itu. Jadi dia timbul, kalau istilah anak muda itu fear of missing out, FOMO, ikut-ikutan gitu loh. Banyak hal-hal yang sudah mungkin kalau kita ngomong penderitaan tuh udah menimbulkan banyak penderitaan bagi anak muda gitu ya. Salah satunya waktu hype-nya kripto, waktu banyak di Twitter, di sosial media lainnya ngomong, oh kita ada pom-pom nih, satu koin ke $1 misalnya, seperti itu, oleh salah satu tokoh yang cukup berpengaruh juga di teknologi. Setelah, kalau kita ngomong konsep tadi
oh kenapa ya di wihara saya, misalnya saya bangun wihara nih, wihara A, saya masa kenapa wihara saya sedikit, dari banding kita harus sama-sama memikirkan hal tersebut, lebih baik kita coba mengubah cara pandang kita, bagaimana kita memberikan hal lebih banyak bagi umat Buddha gitu loh, dibanding kita harus fokus ke kitanya dalam hal itu ya wihara kita, komunitas kita secara pribadi gitu loh. Karena ya tadi kita sudah banyak dipermudah dengan teknologi, bahkan kemajuan zaman ini itu sih naik sekali. Jadi bukan buat teman-teman pemuda juga, termasuk saya, jadi lebih percaya diri dan harus juga dengan lebih percaya diri dan harus tetap dengan pengetahuan bahwa semua ini nggak akan kita bisa capai dan nggak akan kita bisa achieve tanpa upaya gitu loh. Ya, setuju. Dan beruntung kita kalau di agama Buddha itu kita punya, ya balik lagi kan, segitiga sila samadipanya itu kan. Itu menurut saya itu mutiara yang harus dipegang terus di tengah-tengah chaosnya zaman, artinya perubahan teknologi yang begitu cepat, dan saya yakin ini akan sangat cepat, tidak bisa dibendung. AI, machine learning, blockchain, neuroscience, apapun itulah ya, perubahannya begitu cepat itu. Kalian bisa pelajari, tapi jangan lupa dalam mengendarai mobil yang cepat ini, kamu harus punya rem dalam hidup. Nah, kita dibekali dengan sila, kita dibekali dengan samadhi untuk melahirkan panya. Itu menurut aku kita beruntung banget nih. Dari mulai kita mengenal agama, ajaran Buddha, kita diinstal dulu dengan itu. Jadi kita nggak jadi crazily chasing for the profit lah. Kan gini ya, orang tuh di dunia itu paling banyak ditipu itu bukan oleh yang kalau saya bilang, kamu nggak akan ditipu oleh orang yang tampilannya nggak meyakinkan, yang sederhana, yang ini gitu ya. Lu ditipunya karena yang ngajak gue ini tokoh lo, yang ngajak gue ini orang pinter lo, yang ngajak gue ini segala macam gitu tuh. Turun mobilnya pakai yang kelas atas, pakai jas, pakai dasi, pakai segala macam. Dan yang nipu ya kayak begitu sih. Iya, padahal tadi saya minta Pak Budiman pakai dasi. Oh ya, bisa jadi. Nggak, tapi anyway, fenomena kita di masyarakat itu kan begitu gitu ya. Lu banyaknya itu padahal kita menilai hanya dari cover exactly. bukunya. Kalau lu mindful enough gitu ya, lu kan bisa ring the bell. This is too good to be true. Yeah. Lu ketika invest 0,8 USD, lu dijanjikan nanti tokennya ini bisa naik menjadi 1 USDT, itu too good to be true nggak ya? Gimana lu bisa cek ini too good to be true? Kalau lu nggak mindful, lu nggak mulai working backward, lihat infrastrukturnya bener enggak ini. Manusia pengennya apa? Dia berhasil dan dia itu seorang CEO, dia itu keren tampilannya, dia bisa beli 2 mobil Mercy gara-gara ini segala macam. Lu ngelihatnya dia bisa ini, gua bisa kayak gini gitu. Itu yang terjadi dengan yang Indra Kents, Doni Salmanan dan sebagainya. Apa sih sebenarnya? Ya di situ sih sebenarnya. Nothing else. Nah, saya bilang kenapa kita beruntung itu ya karena tadi lu harus bisa punya alarm di diri lu, this is too good to be true. Karena lu belajar tadi, mindfulness tadi itu lu install bener tuh. Jadi nggak cepet-cepet banget kagum, nggak cepet-cepet banget FOMO tadi itu. Ini kan yang urusannya kan lebih ke FOMO, kagumnya itu cepet gitu ya. Akhirnya sabotase, kamu punya kesadaran dan pikiran gitu. Ini mensabotage ini. Yang keluarnya adalah ilusi kan gitu ya. Ini PR kita. Jadi saya bilang bahwa Pak, ini kalau Bapak bicara teknologi, kecepatan ini segala macam kan nggak ada urusan dengan agama. Ya ini urusannya ini di sini. Urusannya di dalam Buddhism itu, praktek kayak gininya lu nggak boleh hilangkan, karena ini yang bikin lu tuh nggak masuk jurang itu ya kalau lu praktek terus, dan itu nggak bisa diomonginnya lewat denger ceramah doang dengan Buddhism is about practice. Buddhism itu bukan buka kitab suci di halaman keberapa terus kemudian lu apapun penyakit lu sembuh, nggak ada yang kayak gitu tuh. It's about practice. Kamu mau sane or insane itu is about your practice. Lu mau sadar, lu mau gila itu kan dari praktek lu. Lu bisa tergila-gila dengan FOMO karena lu nggak praktek kan gitu dong. Iya. Kan as simple as that ya. Ya. Karena apa yang kita alami sekarang belum tentu tertulis di kitab kan. Yes. Dan ini kita butuh
istilahnya apa ya, bukan komentar tetapi mengartikan dengan kondisi kita yang sekarang. Dan menurut saya di Buddhis itu bukan sesuatu yang tabu Ya. karena ya tadi kalau bicara server ya belum tahu dari siswa-siswa Buddha apakah ada yang sudah mengerti server. Kalau kita bawa konteksnya, Iya. karena yang tadi disampaikan Sila sama Dipanya, saat ini mungkin sebagian saudara-saudara kita itu beranggapannya sebagai rem. Dan kalau naik mobil itu kan mesti ada gas, rem, dan sekarang pakai maps. Nah, kebanyakan nginjek gas ini, nginjek rem ini kan akhirnya kita berhenti di tempat jadinya. Nah, mungkin itu yang harus kita aware juga ya. Ya, exactly. Iya. Sebenarnya di Buddhis itu kalau kita summarize dari pelajaran yang kita pelajari dari zaman SD dulu itu ya, berbuat kebajikan, hindari kejahatan, sucikan hati dan pikiran. Sebenarnya ini udah bagus banget. Kenapa? Kita ini nggak disuruh hanya untuk menghindar kejahatan loh. Ya. Actively doing good itu yang pertama justru. So supaya kita nggak jadi berhenti karena takut berbuat kebaikan, karena tidak bisa mengendalikan diri untuk berbuat jahat, itu dikasih role-nya itu adalah sucikan hati dan pikiran. Ini kan tengahnya yang saya bilang Pak Samadhi tadi, mindful itu kan sebenarnya di sini kan. This is the control. Lah kalau lu gara-gara itu terus cuman sekedar ngencengin supaya lu nggak berbuat jahat, tapi nggak actively push compassion activity dalam diri lu, ini nggak nyambung, nggak imbang ini. Nah, yang tadi actively doing good itu kan sebenarnya yang tadi awal-awal saya ceritakan, guru agung kita solving duka, penderitaan. Lu di mana? Kenapa lu nggak mewarisi that kind of mindset, spirit gitu? Kan something wrong nih, ada sesuatu yang gap yang gede banget gitu. Malah lu wah Pak Budiman bilang harus sesuai perkembangan zaman. Giliran kripto datang perkembangan zaman, lu datangnya cuman sekedar main kripto gitu. Turun terus lagi sekarang. Iya. Nah, wah ini perkembangan zaman, lu main game kan waktu sama teman-teman saya bilang, wah ya kalau bisa ayo kita bikin perusahaan game, kan lebih keren gitu toh. Iya. Lu jadi objek atau mau jadi subjek nih? Involve jadinya. Iya dong, lu involve. Jadi lu tahu kenapa bisa begitu, nggak cuma sekedar FOMO doang, kan ditarik-tarik orang. Gitu loh. Tapi kalau sekarang misalkan Bro Budiman diajak untuk investasi bangun wihara di dunia maya atau metaverse ini, bersedia gak? Nggak ngomong bersedia atau tidak bersedia dulu, jadi harus tahu dulu. Jadi gini, ini kan very technical ya ke depannya gitu ya. Buat saya, kalau kita bisa bikin model kayak Borobudur di metaverse kan, it's okay. Itu menurut aku bagaimana bring religion. 4 situs di India juga termasuk bisa. Itu termasuk yang saya bilang ya, sekarang aja Mekah udah dibikin begitu kan. So IKN udah, it's good. Itu bisa aja kita teruskan. Cuma kan kalau udah bicara soal investasi, tergantung stand positionmu ada di mana. Is it going to be a NGO, yayasan atau sesuatu yang tidak profit oriented organization? Atau profit. Okay. Atau profit. Karena itu dua hal yang berbeda approach-nya kan gitu. Kalau itu NGO berarti cara kita collect dananya ya pakai NGO way kan gitu dong. Jadi kalau udah kayak begitu kan soal investasinya jadi investasi model NGO, model kitabisa.com dan sebagainya gitu. Jangan didikotomikan antara investasi yang profit oriented dengan yang memang NGO way gitu. Itu yang menurut saya agak nanti chaos tuh. Nah, kalau kita mau invest yang memang betul-betul memanfaatkan metaverse, bukan untuk, ya tentu objeknya macam-macam gitu ya. Yang masih proven sekarang itu, walaupun masih sangat early saya bilang itu ya pasti yang masih ya kalau dulu orang main game gitu ya sudah terbiasa kan beli Steam, beli segala macam lah itu ya yang buat token. Itu tinggal di di NFT kan, karena itu hampir similar aja kok transaksinya gitu. Dan itu sudah ada sebelumnya, cuman tinggal di NFT, tinggal di tokenize gitu, sehingga dia bisa own token, dia bisa jual juga propertinya ke teman-temannya, dan itu ada value-nya. Itu menurut aku sih yang paling low hanging fruit sih dari token game, konser dan sebagainya, itu yang paling low hanging fruit.
Kalau yang udah dibayangkan sama Zuckerberg dan lain-lain itu menurut aku itu butuh waktu ya. Saya sih bilang akan terjadi nggak suatu ketika saya nggak perlu datang dengan kalian berdua gitu ya, Ming sama Romo Kresno. Kita di ruangan yang terpisah, yang datang di sini itu cuma avatar, tapi kita duduk di meja yang sama. Penontonnya pun avatar juga. Yes, itu oke-oke aja. Why not kan gitu ya? Itu yang dimimpikan sama Zuckerberg dan sebagainya. Akan terjadi nggak kayak gitu? Saya yakin one day akan terjadi. Yang seperti itu gitu ya. Cuma kalau menggunakan VR-nya sendiri, saya sampai hari ini semua teman-teman itu masih agak belum bulat suaranya. Kenapa? Nggak mungkin lama menggunakan alat VR itu, karena masih bisa bikin pusing juga kan. Coba aja kalau kalian pakai Oculus lama. Iya, itu juga masih challenging kan? Kalau saya masih mahal. Ya, satu mahal. Enggak, kalau soal mahalnya saya definitely yakin itu akan jadi murah banget. Ya. Itu sangat yakin kalau soal itunya. Kalau platformnya sudah banyak. Ya. Masalahnya, lu cuma beli itu untuk platform yang sangat sedikit gitu. Jadi akhirnya cost of money-nya nggak nyambung gitu. Ya, kalau device-nya turun, terus platform yang menyediakan itu udah banyak gitu ya, misalnya meeting lah, apalah, konser, semua udah ada banyak gitu, itu mungkin akan beda ya. Value proposition atau value for money. Betul. Itu mungkin begitu. Akan baru nyambung lah. Makanya sekarang dari VR itu orang masih lebih prefer augmented reality kan. Yang tidak harus menggunakan Oculus-nya. Ya itu mimicking lah ya, yang kalian main di Pokemon Go ya kira-kira gitulah ya, augmented reality itu. Kalau saya sih ngelihatnya gitu, Romo, Pak Kresno, soal kita mau invest itu ya way of investmentnya lah. Jadi kalau kita mau galang semacam kayak NGO atau crowdfunding istilahnya kalau di dalam bahasa teknologi gitu ya, crowdfunding untuk membuat metaverse Borobudur, situs-situs di India dan sebagainya, it's a good idea. Why not? Galang dana, bikin servernya, bikin platformnya, pelajari ngumpulin orang-orang yang udah jago Unity dan sebagainya untuk bikin programming itu. Why not? Pakai pendekatan tadi, crowdfunding. Berarti memang secara teknologi kita sudah harus siap dan harus bisa mengendarainya ya. Bukan sebagai konsumennya, karena kalau sekarang kan kita sebatas konsumen. Beli Oculus ya kebanyakan main game. Jadi kalau bisa dipakai untuk meeting dan yang lain mungkin akan beda secara value. Oke. We get the point. Tapi kalau balik ke konteksnya, Bro Budiman sampaikan ini sesuai dengan proses, ada anicca, bahwa ada sesuatu yang baru kita harus terima. Tapi sudah terlihat belum kalau menurut Bro Budiman sendiri, ini kan baru sunrise nih. Sunsetnya bagaimana? Ginilah, semua itu kayak cyclic gitu ya. Ketika itu dia makanya saya mengatakan sunrise, sunset. Iya, jadi ketika lo lagi hype menuju ke metaverse, dan 5 tahun lagi barangkali metaverse-nya begitu merebak, terus everybody then turn out untuk mau masuk ke metaverse. Sama kayak kita orang kampung pengen ke kota karena ngelihat metropolitan gitu. Dan one day lo berpikir tentang keheningan hijaunya padi-padi di sawah, suara burung dan sebagainya, dan lu berpikir balik ke kampung untuk menikmati hidup yang lebih tenang daripada kehingar-bingar yang ada di kota. So what is the difference? Nah, experience. Begitu orang udah di metaverse kelamaan, dia ternyata bilang, oh ya, pusing juga. Universe ternyata lebih real gitu ya, dan dia balik ke universe. Nggak perlu nggak ada hal yang perlu ditakutkan, nggak ada hal yang juga perlu dikhawatirkan dengan soal-soal itu. Again, orang yang kita kalau paham anicca, it will come by itself. Nggak usah lu dorong-dorong. Benar. Pasti akan lewatin siklus itu. Karena sudah ada meme-nya saya lihat cukup lucu sih. Jadi kalau kita sekarang pakai Oculus untuk melihat sesuatu yang virtual, dia menggunakan Google-nya itu sebetulnya tanpa kaca. Jadi yang dia lihat adalah real world, tapi yang harus melalui Google.
dan bisa disentuh. Nggak, justru gue tantang balik sekarang ya. Lu ngapain mikirin universe yang terlalu jauh-jauh sekali, metaverse yang jauh-jauh itu ya. Gue ngajak anak-anak muda Buddhis itu ya untuk lihat dan alami the real fact of life, terutama yang tadinya hidupnya di kota-kota besar, pendidikannya tinggi-tinggi, sekolah di sekolah mahal dan sebagainya. Real life yang harus dia nikmati itu adalah gimana dia naik kereta api dari satu tempat ke tempat lain, bergabung dengan orang banyak, nyampe ke kampung, lihat oh ternyata kehidupannya kayak gini, oh ternyata begini dan sebagainya. Gua malah ngelihat di other way around itu ya. Lu ngajak anak-anak muda untuk ngelihat metaverse yang akan datang, the real life yang sekarang aja dia belum habis, dia masih terkotak atau terkotak dalam lingkungan dia sendiri nih sekarang nih. Dulu waktu tempurung katak dalam tempurung. Waktu pertama di KMB ITB itu ya, waktu awal-awal kita dirikan itu anak-anak dari kota-kota besar yang kuliah di Bandung waktu itu, dari Medan, dari Palembang, dari mana-mana. Kita ajak ke kampung, buat mereka itu experience, pengalaman yang tidak terlupakan, bahkan sampai sekarang kalau kita ketemu lagi itu kita ngobrolin hal itu. Why? Karena buat mereka itu pertama kali. Bahkan kayak seakan-akan yang bener ada umat Buddha di kampung-kampung begini. Gila, kan ada masih pertanyaan kayak gitu loh. Dan aku bilang the same issue masih ada buat anak-anak muda kita yang sekarang ini yang berpikir agama Buddha itu cuma dikatak dalam tempurungnya dia gitu. Kenapa? Lu ngelihat metaverse di sana, wah nanti akan ada virtual tempat-tempat bersejarahnya agama Buddha ya, Bodh Gaya dan sebagainya, atau Borobudur gitu ya. Enggak, itu oke lah. Itu future-nya lu boleh ini. Lu lihat real life lu udah betul-betul real belum nih? Yang tadi lu bilang pakai Google, lu lihat real. Lu udah real belum ngelihat kehidupannya? Lu pikir agama umat Buddha itu cuma segini doang gitu yang lu ketemu di wihara lu doang nih? Enggak, banyak. Yang masih under poverty aja masih banyak gitu. Kenapa lu masih mikirin sesuatu yang metaverse-nya gitu? Itu oke, tapi see the real life dulu. Ini tantangan. Buat kita semua. Jadi kadang-kadang gini ya, enaknya itu kita harus duduk dengan tenang di tengah-tengah mengamati, oke, ini ada perkembangan zaman yang seperti ini ya. Tapi kita hidup di dunia ini. Nah, saya berharap umat Buddha, terutama anak-anak muda itu adalah bisa membangun jembatannya. Membangun jembatan untuk mereka-mereka yang tidak bisa menikmati pemikiran tentang metaverse dan lain-lain karena mereka berada di real life yang even jangankan bicara metaverse, di punya HP aja masih baru, belum punya wallet lagi, baru ngerti wallet, gitu ya. Lu jangan salah, kayak gue misalnya kemarin barusan meeting sama satu tim, Pak, kita syuting ini agak gelap, kenapa Pak? Pencahayaannya cuma obor, di mana ini, di daerah ini? Oke, kenapa? Gak ada listriknya Pak. Hah? Masih ada daerah gak ada listrik? Iya. Jadi rather than talking about yang tadi itu, yang makanya saya bilang, lu umat Buddha, anak muda, there's a lot of suffering. Ayo, see the real fact. Daripada lu spekulatif mau beli kripto, membeli ini untuk naik turun itu, percaya sama gue dah. Lu perbaiki kehidupan yang kayak gini. Lu dapat dua. Dapat karma baik, bisa ningkatin kesejahteraan hidup orang. Yet, inilah yang dibutuhkan dunia di masa mendatang. Kata Yuval Noah Harari. Seperti itu. Suffering akan semakin banyak di masa depan. Karena gap-nya, kecepatan pertumbuhan teknologi itu tidak seiring sejalan dengan pengetahuan, basic skill, knowledge yang ada di masyarakat. Seperti apa yang dikatakan Buddha juga ya. Waktu kalau dicerita sang Buddha, mimpi Raja Pasenadi. Yang dia mimpi, salah satu mimpinya itu ada segelombang anak kerbau yang disuruh membajak sawah tapi belum mampu. Guru Agung Buddha sudah ngomong di masa depan nanti saat akan ada di mana cendekiawan-cendekiawan yang belajar menjadi seorang cendekiawan tapi dia tidak bisa menggunakan ilmunya di kondisi masa depan itu. Buddha sudah ngomong itu 2500 tahun lah. Ya, saya paling nggak mau ngomong soal ternyata yang bikin yang canggih-canggih di dunia ini dari Bill Gates, Steve Jobs dan lain-lain itu adalah DO-an kan.
nanti semua orang berpikir nih Pak Budiman nih ngajarin yang nggak bener nih. Pak Budiman nih suruh orang DO nih, enggak. Tapi anyway yang tadi barusan kamu sampaikan itu ya benar, Ming. si siapa kemarin deh kalau nggak salah Bill Gates bilang, untung lu ngundang gua di acara inaugurasi wisuda dari sebuah university. Lu kalau ngundang gua pas lagi penerimaan mahasiswa baru 90% kabur nih katanya. Sekarang sudah terbukti bahwa banyak, contohnya berita yang kemarin di Malaysia, hampir 80% mereka tidak mau meneruskan ke perguruan tinggi karena berasumsi bahwa dengan cara-cara instan, YouTuber, influencer, meningkatkan ekonomi mereka. Ya mungkin itu sebatas karena tadi menilai dari buku dan masih berpikir bahwa mereka adalah konsumen. Ya. Itu problemnya kalau kita berpikirnya konsumen. Makanya saya bilang termasuk FOMO tadi itu karena berpikirnya sebagai konsumen. Oke. Karena untuk berpikir yang lebih esensial itu nggak mudah dan butuh effort. Betul. Tak gini loh, main game itu mudah. Tapi begitu gua suruh bikin game, itu something yang sudah beda banget technically gitu ya. Lu mesti nguasai bahasa pemrograman, lu mesti ngerti bagaimana drawingnya, skripnya, bagaimana rendering karakter ini supaya bisa 3D dan sebagainya. Itu lu tinggal nikmati kalau lu jadi pemain gamenya. Nah kan itu yang gua pengen tuh, anak-anak muda lu jangan lihat jadi konsumennya dong, lu mau dong ikutin prosesnya. Masuk ke dapur whatever it is, crypto dengan blockchain-nya, lu belajar blockchain-nya dong. Karena blockchain ini utilization-nya bisa kemana-mana, traceability, pangan kita butuh traceability, ini bener nggak organic food atau bukan, nanamnya di mana, pupuknya bener organik nggak, ini apa segala macam, ini daerah konservasi atau tidak, ini dan sebagainya, itu kan traceability, itu blockchain yang bisa menyediakan segala macam itu. So jangan cuma ngelihat blockchain itu crypto, blockchain itu di perbankan, di insurance, di apa namanya, di traceability, di food industry dan sebagainya, itu dipakai. Makanya gue bilang rather than talking about the crypto, kenapa nggak kuasai blockchain-nya ini supaya kita bisa apply itu di banyak sektor gitu. Nah. Sip. Setuju sekali Bro Budiman. Tapi saya kurang setuju karena waktu kita kurang. Ya, kalau gitu kita lanjutkan lain kali. Ya, 1 jam ya. 1 jam lebih kita. Oke deh. Ya, semoga dengan diskusi kita ini akan membawa satu enlightenment sesuai dengan acara kegiatan kita Light of Wisdom. Ya, tentunya dari diskusi ini bisa membawa light dan wisdom juga muncul. Karena tanpa cahaya wisdom itu tidak akan pernah muncul. Oke, terima kasih Bro Budiman waktunya. Thank you. Terima kasih. Menyediakan waktu di lain kesempatan. Yes, of course. Sip. Thank you ya. Kopinya dihabiskan.